Halo Alpha guys semuanya, balik lagi di channel kesayangan kita Alpha Gloss. Kali ini Ovik ada di Sleman, Yogyakarta. Kita ada di Zenith Motor, tempat body repaint. Tapi juga akan banyak banget kita bahas selain body repaint dia ngapain aja di sini. Selain body repaint dia bikin apa aja di sini. Tentunya di channel kesayangan kita. Oke, seperti apa? Langsung aja yuk. Oke Alpha guys, ini sekarang Ovik udah bareng sama Pak Dut. Wah, Pak Dut apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Ini Mas. memang julukannya Pak Dut, namanya Pak Dut apa gimana nih Pak? Enggak, nama saya Pak Dut itu nama panggilan akrab aja untuk konsumen. Oh Pak, ini ya. Kita bahas Zenith Motor ini kan kalau tadi Ovik lihat beberapa ini banyak banget mobil-mobil, mau dari mobil yang klasik, retro gitu ya, sampai mobil-mobil new car yang baru-baru sekarang ini. Dari ujung depan sana sampai ujung belakang sana banyak banget gitu. Tapi memang ini tuh spesialis body repaint aja atau seperti apa tuh Pak? Di Zenith Motor itu kebanyakan body repair. Kebanyakan body repair. Kebanyakan body repair, modifikasi dan ngebyur, sepet-sepet itu memang kebanyakan body repairnya yang terkuat. Tapi ada kalanya juga untuk engine. Oh, engine juga ada di bagian depan tuh engine. Yang mobil memang di misalnya ditambahin body kit atau di modif segala macam ada juga ya Pak? Ada juga. Oke, nanti kita bahas dulu Pak. Tahun 2010-an itu kita sering ngadain itu kontes. Ikut kontes. Ke beberapa daerah sampai Bali, Surabaya, Semarang, 2000 berapa Pak? 2010-an. 2010-an. Ya, itu bom-bomnya Zenith Motor itu tahun 2010-an. Sampai buat pintu gullwing itu pertama kali Zenith Motor memang. Membuat gullwing pertama kali. Pertama kali. Itu Zenith Motor. Memang di custom sendiri. Di custom sendiri. Oke. Ya. Dan membuat body kit dari fiberglass itu juga Zenith Motor dulu buat. Oh, semuanya sampai beberapa kali itu juara itu pakai Toyota Supra waktu itu. Di Grand Marina itu 2 kali. Di Bali 1 kali, di Surabaya 1 kali, Jakarta 1 kali. Jadi Alpha guys, saya dengar Toyota Supra-nya aja Toyota Supra gitu. Bisa bikin gemeter ya Pak. Pak, tapi kita bahas itu nanti lagi. Ya. Tapi Ovik mau lebih tahu lagi, ini banyak banget mobil-mobil yang body repaint dulu, yang ringan-ringan. Ya. Tetap masih diterima. Masih sama Zenith Motor. Ya. Tiap harinya. Setiap hari. Biasanya banyak kan keluhan apa Pak? Lecet atau rata-rata baret-baret Mas. Baret kecil-kecil. Itu rata-rata sebagian besar itu baret kecil karena kita juga menangani showroom, terutama Gugu Mobilindo. Itu paling banyak itu mobil Gugu Mobilindo. Ada asuransi, ada beberapa sebagian asuransi. Kalau misalnya insiden terlalu parah, jeret sampai kena engine-nya. Terus misalnya belesak gitu segala macam juga ditangani di sini. Kita tangani. Kita tidak menolak semua yang masuk sini maunya seperti apa kita layani. Kita harus siap. Kecuali kalau memang itu terlalu parah, misalkan bumper sudah patah hancur, ya kita harus ganti. Itu lebih maksimal. Tapi kalau minimal sobek atau apa, masih kita repair, masih bisa ya. Kita maksimalkan semaksimal mungkin seperti aslinya. Pak, kalau misalnya tabrak ringan atau lecet aja lah, itu kira-kira kalau di Zenith Motor ini pengerjaan berapa lama Pak? Kita tergantung warna Mas. Kadang kita untuk mixer warna itu kan ada warna yang paling gampang. Yang paling gampang hitam, putih. Nah, grey. Kalau misal candy itu memang agak lama. Oh, yang paling susah warna apa Pak? Candy agak lama. Biasanya yang warna standar itu katakanlah 3 hari, itu bisa sampai 5 hari. Karena diproses mixingnya. Apalagi cuaca yang enggak menentu, istilah mendung itu juga mengaruh dalam proses pembuatan warna mixer itu. Nah, Alpha Glass, ini Pak contohnya yang tadi kita bahas ringan atau yang skalanya ringan. Jadi ini bumpernya aja Pak, apa gimana Pak? Ini kasusnya seperti apa ini? Kasusnya ini baret-baret kemarin kecil-kecil mungkin kena batu atau karena pemakaian. Kanan kirinya. Oke, kenapa semuanya Pak? Karena kalau kita nggak epoxy semuanya, kita untuk mengantisipasi nanti ada cat yang tidak kuat itu bisa beruntus lagi reaksi. Kalau kita tutup dengan pakai epoxy, insya Allah itu lebih aman. Baru dicat ulang lagi Pak? Dicat ulang lagi. Jadi walaupun cuma sininya sama sininya tapi tetap air. Tetap kita ambilnya harus full, ngecatnya full, prosesnya kita full semua. Ini kalau kayak gini pengerjaan berapa lama Pak? Ini kurang lebih 3 hari. 3 hari ya. 3 hari. Karena kita nunggu
cuaca segala macam biar kering apa segala macam, biar maksimal ya Pak ya matangnya ya. Oke, ini yang ringan. Kalau yang berat Pak? Kalau yang berat nanti hardtop. Hardtop itu diapain? Hardtop itu istilahnya restorasi total. Restorasi bodinya total? Total. Jadi angkat bodi, kita balik, sasis keluar, mesin keluar, bodi tok turun, bodi tok rangka doang. Dibulak balik seperti kambing guling itu. Berapa lama tuh Pak? Itu kalau hardtop memang agak lama Mas. Bisa sampai 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Karena memang lebih hardtop lebih detailnya lebih ini Pak ya. Lebih detailnya lebih. Lakuannya juga ya. Lebih banyak. Dan hardtop itu beda dengan mobil-mobil yang lain. Nah, ini dia nih. Yang tadi kita bahas ini pengerjaannya agak lumayan lama sampai setahun. Kurang lebih 1 tahun. Tapi memang harus detail semua karena ini harus dapat garisnya lekukannya ya Pak ya. Ini juga ya kan Pak? Ya karena ini semuanya kan copotan semua Mas. Oh, panel-panel gitu ya? Copotan semua. Oke. Kita copot dulu. Oke. Supaya presisinya itu benar-benar. Oh, jadi ini copotan dari sini ya Pak ya? Ya, dicopot. Lepas semua. Oh. Nah, setelah itu nanti bodi kita angkat. Kita balik. Kan? Sasis keluar, mesin turun. Sasis dicat, bawahnya ini juga dicat, nanti dibalik lagi. Tapi kalau misalnya nih Pak, kalau hardtop ini kan agak termakan usia juga, ada keropos-keroposnya. Keropos-keroposnya pasti ada banyak. Terus di sini juga bisa? Bisa, ini rata-rata ini sudah saya ganti, ini hampir 50% penggantian bodinya. Karena jadi dilas ulang plat lagi. Ya, ini kita ganti full, ini buat full semuanya, walaupun ada keroposnya di sini tapi kita buat full sama sampai sana. Karena apa? Kalau kita buat full kan platnya baru, otomatis dempnya lebih tipis. Lebih tipis, lebih kaleng. Iya. Jadi lebih kita potong sini otomatis ngaleng ya Pak ya. Nggak bisa presisi. Itu mengantisipasi itu. Jadi semuanya full ya. Iya. Makanya itu butuh proses yang lama. Paling lama dan harganya lebih mahal juga. Nanti kita bahas soal harga. Tapi Pak Ovik menarik banget ini bisa sedetail itu juga tentunya dengan pengalaman. Ya. Si Zenith Motor ini sebenarnya sudah berapa lama berdiri Pak? Kalau memang untuk menangani hardtop itu memang harus orang yang khusus. Iya, benar. Ada istilahnya orangnya yang benar-benar tahu tentang hardtop. Bukan sembarang kita dempul, bukan sembarang kita ngelas, tapi memang benar-benar orang itu tahu tentang hardtop. Iya. Karena beda ya Pak sama Katana beda. Beda jauh Mas. Staff juga beda sama jauh. Verus. Contohnya ini Mas. Ini banyak kadang orang yang nggak tahu Mas. Kalau mengerjakan hardtop, aku sering lihat untuk ini, nat-natnya ini. Ini harus ada. Lakuan ini ya, Pak? ini. Rata-rata kalau nggak tahu itu harus L aja. Nah, itu padahal harus belok melengkung nggak patah ya Pak ya? Ini harus ada nat ini Mas. Jepit ini harus ada. Kalau yang tahu hardtop pasti yang ini ya Pak ya? Kayak ada lekukan gitu. Betul. Ya? Kalau orang yang tahu kayak gini loh guys. Kalau orang tahu hardtop itu pasti terbang yang ini tes. Walaupun dibuatan tapi kita buat seperti asli. Iya. Jadi kalau orang yang nggak tahu ngerjakan hardtop, berarti L aja deh. Kayak Katana ada titik-titiknya di atas. Ini juga harus ada titik-titiknya nanti. Ini harus ada kelingan. Walaupun kita istilahnya bikin, tapi kita buat seperti aslinya. Oke, kayak ini kan juga lantai-lantainya juga lekukannya juga. Semua. Iya. Nih ya lekukan nat ini ya Pak ya. Ini kan harus ini kita potong. Iya. Nah, ini pun ada hitungannya. Iya benar. Dihitung semua. Lantainya natnya ada berapa kotak itu harus dihitung semua, tahun berapa sampai tahun berapa itu ada semua. Iya. Berarti Zenith Motor ini sudah berapa lama Pak? Kalau Zenith Motor aku sendiri di sini sudah 30 tahun. 30 tahun. Nah, berdirinya ini setelah 2 tahun aku masuk, berarti hampir 32 tahunan lebih. 32 tahun Alfa guys semuanya. 32 tahun. Zenith Motor berdiri udah 32 tahun. Pak Endut di sini udah 30 tahun. Luar biasa. Dulunya memang bengkelnya nggak segede ini Mas. Iya. Kecil di sana. Di depan. Di sini sebelah oven itu. Itu pakai istilahnya bambu aja itu loh. Grebek, gridik apa sih namanya? Istilahnya emplek-emplekan orang Jawa. Gribik Pak gribik ya. Nah, itu pertama kali saya ngecat hardtop. Nah, waktu ngecat hardtop kita gantung-gantung Mas. Iya.
rubuh itu. Bambunya nggak kuat ya Pak? Nggak kuat. Bambunya nggak kuat. Oke. Karena lama-lama kelamaan berkembang dengan waktu kita nambah seperti luar biasa sampai sekarang ya masih tahu sendiri audionya. Ini termasuk sepi Mas ini. Berapa? Ini termasuk sepi. Serame ini termasuk sepi. Masih termasuk sepi. Ini sepi banget. Kemarin sampai full, sampai luar nggak muat. Ada total berapa kru nih Pak yang kurang lebih 15 orang. Pengalaman juga sudah terbukti ya kan 32 tahun ya kan Zenith Motor melayani customernya. Betul. Jadi nggak main-main ini ya Pak ya dari pengalaman itu. Ya seperti itulah. Tentunya dengan pokoknya ada keluhan konsumen apa kesini kita terima. Iya. Kita namanya bengkel harus memperbaiki. Iya. Ada Pak, maksudnya kita ngobrolin tentang keluh kesah nih. Ya. Misalnya sudah jadi nih, Pak itu bilang wah ini udah oke, udah bisa diambil gitu ya. Akhirnya konsumen ngambil. Ya. Terus ada protes gitu, balik lagi gitu. Ada juga Pak. Selama ini nggak ada Mas. Selama ini nggak ada. Bener, saya jujur. Tapi dia kembali ke sini bawa teman. bawa teman ke sini untuk memperbaiki mobil. Malah jadi customer baru jadinya ya. Bener Mas, saya jujur itu. Pak, tapi aku lihat itu di sana ada mobil-mobil harian, ada Mercy, ada Alphard segala macam, sampai depan ini juga Pak. Sampai depan sana. Zenith Motor. Sampai depan sana. Kurang lebih 1000 meter loh dia. 1000 meteran kurang. Wah, kita lihat ke sana ya Pak ya. Oke. Nah, yang Alphard ini mulai modif nih Pak nih. Modifikasi nih kayaknya nih. Kayaknya beda soalnya kan. Ya, ini modifikasi. Bempernya bukan bemper aslinya. Bukan. Atau ininya masih aslinya tapi ada yang diganti juga. Ya, ini bempernya sudah tidak aslinya dari fiberglass. Oh, ini udah fiberglass. Bikinan sini juga. Ini bikinan sini. Oke. Terus taruh sini, terus grillnya mau dirubah. Grillnya mau dirubah. Ya, awalnya kan seperti ini grillnya. Pakai apa namanya? Streaming ya. Streaming ya. Kita sarankan pakai grill ini, kita modif pakai grill ini lebih keren. Jadi nggak terlalu. Terus nanti atasnya sama. Ini nanti kita sambung. Ini punya grill apa Pak? Ini punya grillnya Avanza. Mobilnya Alphard guys, grillnya pakai Avanza. Sama-sama Toyota. Tapi nggak kelihatan ya Pak ya? Ya, nanti kita bikin seperti ya kayak apa ya namanya. Jadi lebih apa ya kalau aku bilang lebih cadas gitu ya Pak ya? Daripada pakai streaming kan kelihatan banget memaksa. Iya. Untuk bengkel Zenith Motor ini luas sekali, makanya kita bagi-bagi area-area tertentu. Yang belakang tadi Pak? Yang paling belakang itu pendembulan. Area pendembulan Dan oven yang satu. Yang tengah ini untuk pencopotan dan perakitan setelah di oven dari sini. Oh, di oven dari sini. Oke. Masuknya ke sini. Setelah perakitan nanti kita lempar lagi masuk ke ruang finishing. Ruang finishing depan. Ini paling depan. Paling depan. Oke. Kalau yang seberang? Yang paling seberang untuk pengelasan. Pengelasan. Ya, memang kita jauhkan dari pengelasan, kita buang ke sana Mas, karena dia mengandung api. Takutnya di dalam banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, maka kita sendirikan. Pak, ini tapi kayaknya kok banyak plat-plat luar juga Pak. Konsumen juga banyak luar kota gitu Pak. Rata-rata banyak kan luar kota Mas. Luar kota juga. Terutama yang restorasi bodi total. Itu rata-rata luar Jawa semua. Luar Jawa malahan? Luar Jawa. Ada yang dari Irian, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, pokoknya seluruh Indonesia lah. Bali? Ada, kemarin ada Bali. Kira-kira apa yang membuat orang-orang konsumen itu pengen ke Zenith Motor nih Pak? Mungkin mungkin dari hasil mungkin hasil Mas. Ya, dari betul, hasil kualitasnya itu mungkin lebih bagus karena Zenith Motor memang harus kita punya garansi cat misalkan restorasi mungkin catnya mengelupas atau pudar atau gelembung itu garansi 1 tahun. Kita benar-benar harus jaga kualitas, makanya saya harus pilih-pilih bahan-bahan yang memang harus bagus. Nah, karena Bapak tadi sempat ngomong yang di sana tadi ya kan, kenapa orang datang ke sini lagi malah ngajak temennya, bukan mobilnya dia yang dipergas di konsumen digarap ini kok. Mobilnya kenapa Mas? Enggak kenapa, mobil saya aman. Tapi ini teman saya Pak. Ini teman saya Mas, memperjakan. Itu karena sering banget Mas. Karena ngeliat kualitas. Mungkin kualitas itu. Kualitas nomor 1, ada garansi juga. Pak, ini sebelum kita tutup nih. Ya. Masalah harga gimana nih Pak? Kalau harga kita
anu sih Mas, kompetitif aja lah, fleksibel aja. Permintaannya seperti apa? Masih negotiable juga. Masih nego. Misalnya kalau cuma lecet-lecet, benerin bumper masih bisa lah. Tapi kalau memang sudah catnya khusus, permintaan khusus, ya dempulnya khusus. Ya, istilah itu ada budget-budget tertentu. Tapi kalau buat dempul yang khusus dan nyaman di kantong, kualitas bagus, Alphaglass. Pakai Alphaglass. Terima kasih. Saya pakai Alphaglass. Yang jelas Alphaglass, harganya miring, terus kualitasnya oke. Istilahnya untuk bengkel-bengkel body repair, untuk mencari cuan yang lebih banyak dipakai Alphaglass. Beneran nggak nih? Beneran ya. Tuh, dari dulu saya pakai Alphaglass, Pak. Pak Andut sudah membuktikan Alphaglass. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu-ragu lagi. Dan Pak Andut, terima kasih banyak atas obrolannya. Terima kasih banyak, sukses buat Zenith Motor segala macam. Kapan-kapan mampir di sini lagi. Sip. Saya body repair katana saya. Boleh. Nanti kita ngobrol lagi. Sambur hidup. Terima kasih Pak Andut. Terima kasih Alphaglass semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan tungguin rekomendasi bengkel-bengkel mana lagi yang wajib kita datengin dan kita ngobrol dan kita kulik dalam. Oke? Saya Ovic Okevik pamit.